Masa Udah. Nanti aku nggak mau ngedit, woi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita semua di kuliah kedokteran kesayangan kita semua. Ya, insya Allah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baik. Oke, di episode sebelumnya saya gagal. Betul berapa ya kemarin tuh ya? Betul 5. Salah 5. Salah 5. Kan? Betul. Parah. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Oke. Salah susunan soalnya nih. Bisa kalian pilihan gandanya sampai 5. Remedial tuh ada batasnya nggak sih berapa kali remedial gitu? Misalnya aku fail lagi hari ini kayak mana? Ya, tandanya balik ke tahun 1 lagi, Mi. Hah? Itu di grounded itu ya. Serius nggak maksudnya? Kalau yang kuliah beneran gimana? Misalnya orang kalau gini aja, Mi, kalau misalnya gagal lagi, kita kasih seperti kuliah gitu. Iya, kuliah gitu aja. Kita seperti kuliahin, lu pelajaran sekarang adalah tentang ini, gitu. Iya. Oke. Jadi seperti kami menyuluh, itulah. Ya. Nanti habis itu hujan lagi tapi ya. Kasih tugas referat. Oke. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mana soal aku ya? Dengan nama Allah, lagi Maha Penyayang. Oke. Oh ya, Dokter Reski sama Dokter Anggi kayaknya masih coba nidurin anak ya. Mudah-mudahan segera gabung. Tapi belum nampak nih kayaknya. Oke, silakan dimulai. Siapa dulu? Terserah. Ada pasrah. Sorry Labi, aku salah jawab pertanyaan kau terakhir. Oke dari aku ya. Nah. Manggok pula Dokter Reski. Ngapain aku manggok ya Allah, Oke, pertanyaan dari aku. Kasus laki-laki umur 56 tahun. Masuk ke unit gawat darurat dengan keluhan ujung jari kaki sebelah kanan menghitam. Ujung jari kaki sebelah kanan menghitam. Sejak 4 bulan yang lalu. Keren ya, maksudnya Cani kayak langsung gitu. Aku nggak kepikir loh. Oke. Terus ada beberapa dede yang terpikir di kepala. Aduh. Kemudian ditemukan rasa nyeri hilang yang di tempat kaki yang menghitam itu, di ujung jari. Hitamnya bukan menghitam luka kan, menghitam dari internal ya? Ya. Oke. Pokoknya berwarna, jempolnya warna hitam. Jempolnya warna hitam. Apa hitam kayak peci itu nih? Hitam ya? Bukan ungu. Suka-suka kau, pokoknya bahasa aku hitam. Bukan merah tua juga. Enggak. Masalahnya kalau ungu itu yang apa? Aku ingin engkau selalu gitu. Udahlah, kalau misalkan aku jadi kaprodi, kok langsung gagal ya media. Jangan Pak. Ampun DJ, jangan dong. Oke. Ya. Menggagalkan itu kan mendengar dosen lain juga. Oke. Berwarna hitam. Kemudian yang dia keluhkan adalah rasa nyeri. Rasa nyeri. Iya. Kemudian di bahagiannya kaki yang hitam itu dia membengkak. Jadi hitam, membengkak dan nyeri. Ya, nyerinya bisa hilang timbul. Oke. Hitam, nyeri, bengkak. Oke. Bapak ini mempunyai kebiasaan perokok kuat rata-rata 3 bungkus per hari. Rokoknya apa, Pak? Terserah mau Sampurna, Marlboro, Yumil, Magnum, Samsung, tergantung uangnya. Ya, tergantung uangnya. Ya, sesak tidak ada, batuk tidak ada. Sesak tidak ada, batuk tidak ada. Banyak keterangan perancunya di Bang Abi, bahaya soalnya. Kira-kira diagnosanya apa? Tidak ada batuk. Oke. Ya, tidak ada sesak, tidak ada batuk. Kira-kira diagnosanya apa ya, Mi? Yang A, ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum. Yang B, Burger disease. Burger? Ya, Burger disease. Burger. Yang dimakan itu loh. Iya. Yang C, Udem anasarca. Udem.
Edema. Edema Anasarka. Yang D, gagal ginjal kronis. Astagfirullah. Aduh, apa ya? Kok susah soal. Oke. Tapi remedi. Iya. Oke. Ntar ya. 56 tahun. 10 aja soalnya ya. 10 aja lah, Nak. Iya, jangan banyak-banyak. Bukan dari aku cuma 2-nya. Aku udah nggak sanggup buat soalnya aku juga buat ronde mimpin rapat sakit. Iya. Thank you. Maksudnya I Aman tuh, Bi. appreciate it, Dr. Ebi. I deeply appreciate it. Jazakumullah khairan katsiran. Ntar, laki-laki 56 tahun, ujung jari kaki sebelah kanan menghitam. Jempolnya tapi kan jempolnya menghitam. Jempol. Enggak, iya jempol. Terserah lah. Iya. Tapi pada pasien aku ini 5-5-nya menghitam. Oke. Ujung-ujung jarinya. Ujung-ujung jari kakinya 5-5-nya menghitam. Rasa nyeri, membengkak, rokok 3 bungkus sehari. Tidak ada sesak, tidak ada batuk. Aduh, ulkus diabetikum, diabetes, ada urusannya sama diabetes? Enggak kayaknya ya. Enggak tahu ya. Pernah ini nggak diabetic foot? Pernah dengar diabetic foot nggak, Mi? Diabetic foot, ya diabetic foot membengkak kan karena kelebihan, ya nggak sih? Diabetes. Karena luka nggak sembuh-sembuh itu. Oh. Iya, itu yang orang bilang diabetic foot itu masalahnya jadi ulkus diabetikum orang bilang. Zat di rokok itu kemana artinya? Tapi zat di rokok tuh dia ke paru-paru kan? Bisa masuk ke pencernaan. Entah. Mau aku jawabin ya? Jangan. Nggak boleh. Kita dengarin dulu analisis. Iya. Jadi kan rokok. Ya aku terakhir ngerokok tuh 5 SD. Di rumah si Memet. Oh, Memet. Tahu aku. Memet yang nikah sama sepupu aku kan? Perlu ku perjelaskan. Safran Masulpani kan? Masulpani. Oh itu istrinya sepupu kau? Ya. Kok marah kok? Sepupu kontan aku, dah. Nggak, kok marah kok, Eb? Kok marah kok, Beb? Enggak. Kayak gemes banget gitu dia bilang. Kayak gemes aja. Ya enggak, aku cerita aja. Aku ngerokok tuh terakhir nyoba waktu di rumahnya Memet. Ya udah nggak apa-apa, kan aku memperjelas namanya kan. Ulkus dia. Ulkus diabetikum, burger disease. Aku tuh dulu mainnya sama Faisal. Sorry. Ulkus diabetikum, burger disease, udem. Udem nih anasarka. Ini anasarka, antasarka, atau nahnusarka nih apa nih? Anasarka. Ani. Kukira kau gadis yang lain di kampung ini ntar. Gagal. Aduh, ulkus. Kan kemarin kita belajar ginjal kemarin tuh kan, ingat nggak? Ginjal kan? Iya. Ginjal itu kan dari vena ya, ininya makanannya kan arteri. Dari vena kan? Arteri yang dari vena hati. Arteri. Oh ya hati. Arteri renalis. Kemarin tuh gara-gara telinga lagi awal. Sekarang gara-gara vena lagi. Iya hati ampela. Hati. Iya kan berarti kayak tapi ngerokok itu kan ke paru-paru, maksudnya bisa masuk ke pencernaan zat rokok itu. Bisa sih ya kan rokok tuh ke ludah ditelan ya kan bisa-bisa aja maksudnya. Dan ya, rokok terserah Amir lah. Nanti aku bantu penjelasannya, Mi. Ulkus diabetikum, diabetes itu kan kelebihan glukosa di dalam darah. Burger, apalagi burger. Apa hubungannya burger? Burger itu loh yang biasa kita beli di RCC itu loh. Ya tahu, tapi pasti nggak itu kan maksudnya. Udem anasarka. Aku pengennya gagal ginjal ya, karena gagal ginjal dia gagal menyaring ya kan, sehingga tapi itu nanti ke urea, ke amonia. Urea kreatinin. Iya, gagal. Kayaknya bukan urusan ginjal lah. Ya kan urusan ginjal tuh nanti jadinya batu ginjal. Aduh, apa ya? Dia, bentar. 56. Ya, tapi kalau udah 56 biasa diabetes sih. Menghitam. Iya, gulanya. Tapi apa pengaruh nikotin ke gula? Rasa nyeri membengkak. Iya, kok kayak diabetes ya? Rokok tidak ada sesak, tidak ada batuk. Berarti paru-parunya
masih dalam tanda kutip oke gitu ya kan. Oke. Berarti paru-parunya oke. Ya ini aku nebak bapak ini selain merokok, dia mungkin suka minum teh manis. Jadi kan sambil ngerokok, banyak minum teh manis atau kopi manis, itu gulanya tuh yang, Pak 3 sendok gitu kan. Wah, jadi ngerokok. Padahal Bang Ebi nggak ada nambah keterangan. Nggak ada ya, sorry. Thank you, Feb. Dr. Feb ini baik. Semoga segera dapat jodohnya. Amin. Itu toksik enggak? Itu toksik enggak? Enggak kan? Aku enggak sebaper itu kok. Katanya yang toksik itu Sabaria. Sabaria ya, itu toksik tuh. Sabaria. Aduh, kan ini enggak. Aduh, bisa. Gagal ginjal, aduh. Kasihan jadi dokter. Ganggu konsentrasi. Keluar pisaunya Bang. Bentar. Tapi kemarin ini dari kemarin ini kayaknya Ebi ini naruh pilihan tuh di A. Ya udah jawab A. Tunggu dulu. Emangnya kuis di IG story yang benar itu kalau nggak A, B. Iya. Itu aku buat IG story. Ulcus diabetikum. Ya Allah. Nah, itu. Soalnya dokter Febi udah ngasih apa tadi? Oh enggak ada tambahan. Oke. Burger atau udem? Udem anasarka. Gagal ginjal kronis. Iya sih, kalau gagal ginjal kan berarti kayak nggak tersaring gitu kan, nggak tersaring terus kayak, ya kan, ginjal itu kan buat cuci darah. Oh, ginjal buat cuci darah. Oh, darah, terus ke bawah semuanya, oh, menghitam dia. Aduh. Aku bingung. Dia bukan dia yang menganalisa, dia mundur lagi. Nggak, maksudnya. Yang menganalisa yang bingung. Iya. Untung aku nggak dokter ya. Coba aku dokter kan. Pak, ini saya sakit apa? Dulu. Sorry, saya cabut. Aduh. Bentar, aku coba. Aduh. Kan, oke, nikotin masuk ke paru-paru. Dari paru-paru kan bisa diedarkan juga dengan darah gitu kan. Oh iya, dengan darah. Darah disaring di ginjal. Ya kan, kalau ginjalnya gagal berarti dia nggak tersaring, terus nanti hitam. Ntar, coba lihat muka-muka satu-satu orangnya. Bang Ebi udah berapa kali minum tadi ya Bang ya? udah ini dia. Udah dehidrasi ya, Bu? Udah, iya. Ya, oke, berarti bukan gagal ginjal. Dikasih oregano dulu. Feeling aku bukan gagal ginjal nih. Itu tinggal bukan kan udah enggak kan udah clue dari aku berapa kali aku minum air, ha? Ya berapa kali ya? Berapa kali tadi minum? Nggak bisa diri. Iya. Aduh. Oke lah. Nggak, aku soalnya burger, aku nggak tahu analoginya gimana. Burger. Ininya sambungannya udem, apalagi udem anasarka. Anasarka? Ya. Aku either A atau D, tapi kayaknya tadi dokter Febi ngasih clue bukan A. Ya kan? Karena dia nggak ada tanda-tanda. Mungkin bapak nih dia sehat makanannya ya. Baca ini ya. Oh, saya nggak makan berlemak, saya nggak makan udah. Karena ada keterangan baru lagi nih buat nasinya. Dia makan nasinya tuh udah nggak nasi putih tapi nasi shirataki, nasi merah gitu kan. Bukannya dia tuh makannya yang sehat-sehat gitu udah. Apa kayaknya yang Iya. Sengkarapmu lah, Mi, sengkarapmu. Bentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Pakai nama. Hidup lagi laku. Pakai nama mantan gitu bisa ya? Enggak dong. Bentar. Itu mantan pertama ya. Kalau pakai mantan pertama A jawabannya. Kalau pakai mantan kedua juga gitu kan. Kalau yang pakai yang pernah nolak aku, bentar ya. Lo kok A? Aduh. Nggak bisa nih.
Mantan 1 nggak bisa, mantan 2 nggak bisa, yang pernah nolak nggak bisa, yang pernah HTS. Nggak pernah juga, nggak ada juga, nggak ada. Aku nggak mau bikin konsep. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan dengan didukung oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka dengan ini saya memilih D. Aku kok yang deg-degan ya. Kunci. Iya, Deng. panjang insert paragraf. Yang akan menjawab betulnya Cani, silakan. Betul atau Jawabannya tidak? Jawabannya B. B. Burger disease. Burger. Oke. Jadi aku tahu ini Tunggu. penjelasannya gini aja, Mi. Ulkus diabetikus itu memang karena darah. Weh, soal siapa? Soal siapa? Oh ya. Nah, Bang, Oke. sabar, Bang. Tahan, Ayo, berantem. Ayo, aku suka. Ayo, berantem. Tahan, Bang. Kalau dia ulkus diabetikum itu dia memang kadang-kadang menghitam gitu, tapi dia tidak dari perokok rata-rata, dan dia harus mempunyai riwayat kadar gula darah, dan di dalam cerita aku tidak ada dia kadar gula darah. Oh, nggak ada riwayatnya. Benar, ya kan? Nah, kenapa jawabannya B, burger disease? Karena rata-rata pada kasusnya itu dia mirip burger gitu loh, mirip apa ya? Hitam mirip burger. Iya, mirip burger gitu dia benjolannya. Dan kenapa dia hitam? Karena nikotinnya itu dia tertumpuk pada kapiler-kapiler yang di ujung sehingga dia menjadi nekrotik, menjadi mati. Burger disease. Oke. Nah, dia kenapa tadi ku sebutkan bengkak? Karena dia seperti burger, kan udah membengkak dia itu. Oh, bengkak, burger. Bengkak, ya kan? Bengkak dan kadang-kadang nyeri, memang iya benar. Nah, kalau udem itu artinya membengkak. Anasarka itu keseluruhan tubuh. Udem itu artinya bengkak. Anasarka itu keseluruhan. Jadi nggak ada ceritanya ke pilihan C. Kalau gagal ginjal, dia biasanya membengkaknya itu di bagian bawah, inferior, di tungkai biasanya, dan dia rata-rata kalau sudah gagal ginjal kronis yang jatuhnya ke cuci darah atau kronis itu harus disertai dengan sesak napas. Ya, yang Ami bilang tadi gitu, karena salah satu fungsi ginjal adalah filtrasi dari darah. Gitu. Nah, karena fungsi ginjalnya dia sudah tidak bisa berfungsi dengan sempurna, sudah digantikan oleh mesin, berarti otomatis dia memfiltrasi darah atau menggantikan fungsi darah tadi pun kan terganggu. Fungsi darah apa? Membawa saripata makanan dan oksigen kan. Nah, makanya dia di situ sesak. Tadi ceritaku tidak ada sesak, makanya. Nah, kalau tadi ceritanya ada sesak, kemungkinan ada ke CKD. Tapi kalau tadi ceritanya ada diabetes, riwayat diabetes, mungkin jawabannya ulkus diabetikum. Ulkus diabetikum ini kayak dan ini cuma bagian. Oh gitu, ya. Bentuknya kayak burger ya, burger disease. Nah, silakan kau searching gambar burger disease kalau kau tak percaya. Mirip burger. Udah lah, tip aja lah. Oke. Nah, jadi dia beda juga, diabetes itu dia nggak sakit. Iya, dia nggak kalau sakit. Diabetes itu dia nggak sakit karena biasanya itu orang yang luka di kaki itu udah kehilangan rasa sakit, rasa nyeri di kaki. Ya, contohnya sensoriknya dia sering terpentok dengan meja atau sesuatu, dia nggak terasa. Iya. Sampai luka, habis itu tiba-tiba luka nggak sembuh-sembuh. Nah, itu makanya yang ditakutkan pada diabetes itu kan kalau sempat luka, benar yang dibilang dokter tadi, sempat dia luka, penyembuhan lama, masuk infeksi, udah gangren. Ujungnya kalau udah gangren atau diabetes, ulkus diabetesnya tidak disembuhkan dengan baik, ya udah amputasi. Dan rata-rata nih, burger disease ini pilihan terakhirnya amputasi. Amputasi ya? Oh, oke. Ya. Enggak, dia harus amputasi. Karena dia sudah menghitam, sudah nekrotik, artinya nekrotik itu kan saraf di situ tuh udah mati, gitu kan? Jadi buat apa dia dipertahankan di sini? Kalau misalkan jaringannya udah mati ya? Udah mati, udah menghitam gitu loh, udah busuk juga. Ya udah, ujungnya amputasi. Enggak, berarti itu nikotin yang bikin hitam itu kan?
Jadi burger disease itu dia 2 faktor risikonya. Lu laki-laki bisa umur tua dan kedua dia perokok berat. Oke. Kalau misalnya mekanisme aslinya kenapa terjadi itu sampai sekarang masih sama nggak tahu pastinya. Maksudnya kan biasanya kan ada yang ini pasti gara-gara ini gini-gini. Kalau ini masih teori-teori. Iya. Teori-teori salah satunya adalah dia penyempitan dari pembuluh darah vena. Oke. Jadi vena awalnya di vena, nanti akhirnya ke arteri. Oke. Jadi kalau arterinya udah nggak masuk, nggak bisa keluar kan, si jaringan itu nggak dapat suplai darah. Tersendat gitu ya. Ya. Dan rata-rata dia di kaki karena dia itu gravitasi. Oh, turun gitu ya. Jadi pas ya sesuai inilah, maksudnya naiknya pertama dan susah dia kan, makin sempit. Ini secara teori, tapi yang teori pastinya ya belum diketahui kenapa. Iya. Awalnya gitu, karena kan dia pompa darah ke atas kan ada vena, sedangkan vena itu sendiri agak menyempit, ya udah gitu. Iya. Oh gitu, aku baru tahu. Ya maksudnya gimana? Ya itu salah satu teorinya lah ya. Iya. Oh jadi, oke. Oke ya, jadi kalau edema nasarka contoh penyakitnya seperti gagal hati. Edema nasarka. Contoh salah satu. Iya. Sirosis. Salah satu. Sirosis hati. Itu semuanya ya. Iya. Sirosis. Ya. Iya, oke. Lah, nggak apa-apa. Lanjut aja lah, weh. Next. Aduh. Nah, Feb. Nggak kepikir. Siapa? Oh, Feby. Boleh. Bentar Bang, tadi ada soalnya kok hilang soalnya. Bentar. Di sini. Ya. Iya. Lagi chatting seseorang dia sepertinya. Bentar, hilang soal aku. Bentar Bang. Mana nih? Dia dapat bagian ketawa saja kalau begitu. Ya udah deh. Ini aja deh. Iya aja deh. Mau banyak berarti itu. Ini aja deh, banyak ya. Oh, kalau diabetik, oke. Kalau diabetik berarti ya diabetik. Iya. Lukanya jadi susah sembuh ya? Bukan. Ya karena intinya kalau dia diabetik, lukanya tuh neuropati. Dia udah nggak berasa lagi. Dia nggak berasa nyeri, dia nggak nyeri, dia. Tapi kalau misalnya ketemu pasiennya, baunya khas. Baunya orang ulkus diabetikum tuh khas. Jadi langsung tahu. Langsung. Dari jauh pun kalau orang udah sering, ada yang ulkus tanah tuh. Jadi dia tahu karena baunya khas sekali. Bau amis, bau. Nggak bisa jelasin dong, busuknya tuh lain. Bau busuknya lain. Itu aja bisa aku bilang karena nggak bisa selain mengalaminya sendiri. Iya. Nyambung soalnya Bang Edi deh. Kan tadi udah burger disease ya. Yang pasien yang tadi udah ditegakkan dia burger disease dengan keluhan yang tadi itu dirasakan sangat nyeri. Untuk pemeriksaan lainnya dia normal Bang. Terus lab-labnya HB-nya bagus 13,1 leukositnya. Bukan leukositnya naik 12.000. Apa yang 13,1 tadi? HB hemoglobinnya. Tindakan yang mau dilakukan ke pasien ini. Bikin sampai D aja deh ininya pilihannya. A. Nekrotomi dan debri demam, kemudian disiapkan untuk amputasi. B. Nekrotomi, debri demam, kemudian dikasih analgetik, antibiotik. C. Di insisi sama drainase, dikasih analgetik, antibiotik. D. Tidak di nekrotomi dan tidak di debri demam, tapi dikasih analgetik, antibiotik. Yang pertama nekrotomi plus amputasi. Ya. Nekrotomi, debri demam, kemudian amputasi. Apa debri demam? Debri demam. Debri demam tulisannya. Debri demam. Ya. Oke. Yang pertama pakai amputasi, yang kedua di nekrotomi. Debri demam juga, tapi nggak kasih analgesik, antibiotik. Analgesik itu obat anti nyeri. Ya, analgesik, antibiotik.
Sama kayak antihistamin bukan sih? Beda ya? Bukan, beda. Yang ketiga apa? Di insisi sama dikasih drainase, dikasih analgetik, Nekrotomi antibiotik. juga? Enggak Bukan nekrotomi. bukan nekrotomi. Insi, drainase, sama? Analgesik, antibiotik. Analgetik, antibiotik. Antibiotik, oke. Yang keempat? Yang keempat, tidak di nekrotomi, tidak di debris demam, tapi dikasih analgetik, dikasih antibiotik. Analgetik. Dikasih analgetik dan dikasih antibiotik. Ya. Tapi kan analgesik itu antibiotik bukan? Bukan, beda. Beda. Analgesik itu seperti ibuprofen, paracetamol. Penghilang nyeri. Oke. Tapi yang B tadi kasih analgesik nggak? Dikasih. Semuanya dikasih obat, tapi perlakuan tindakannya beda. Okay. Yang A tadi enggak? Iya benar. Yang A langsung amputasi ya. Yang A langsung amputasi. Iya kali. Nggak dikasih obat. Kalau nggak salah yang A tadi nekrotomi, debris demam, amputasi ya? Iya, betul. Ya, jadi nggak dikasih obat. Nggak dikasih obat. Langsung tembak ke amputasi dia. Tapi kondisinya normal kan? 13 HB. Normal. HB-nya 13,1 tapi leukositnya 12.000. Tuh. Leukosit atau yang berapa ya? Bentar. Nekrotomi itu apa lagi? Nekrotomi. Mau dikasih tahu artinya? Jangan. Oke. Jangan. Insisi. Bapak. Insisi. Incision itu kan di iris. Drainase tuh apa kelebihan air apa kelebihan? Nanti aku kasih tahu pas kapan orang melakukan itu. Analgesik tapi antibiotik, nekrotomi. Bentar, membengkak. Aduh. Bapaknya ini kok kalau mau diamputasi kok kesian kali gitu ya. Tanya aja lah sama bapaknya kan prinsip autonomi kan. Pak mau diamputasi nggak gitu. Kit burgernya. Kalau nah, kita oke. Yang pertama amputasi tapi nggak pakai analgesik ya. Terus yang kedua analgesik antibiotik insisian. Rasanya yang pertama yang A itu nggak ada dikasih apa-apa. Iya. Jadi dia langsung ya nekrotomi, debris demam. Siap dipotong. Kayaknya nih salah gaji. Kok makin kesini makin susah, weh. Ya iyalah ya, tahun ketiga lah ya. Masa... Tenang. Biar bisa pikir. Pertanyaan 2 nanti, Mi. Nekrotomi. Karena tadi aku nggak mau ngasih soal ini. Tadi ada soal yang lebih mudah. Cuma hilang. Nekrotomi, debris demam plus amputasi. Oke, kayaknya kayak amputasi. Tunggu sebentar. Kalau kau salah jawab, Mi, aku yang kesal sama kau. Karena tadi sebenarnya clue-nya kesebut sama Bang Edi tadi tuh. Betul. Ada clue yang sangat. Aku tadi udah ngomong. Nggak sesak, nggak batuk. Aku udah ngomong. Pokoknya tadi kalau kau dengar secara pasti, aku tadi udah ngomong sebelum kau alihkan ke Feby. Jadi kalau kau salah, aku ngamuk betul. Berarti kau nggak dengerin penjelasan aku tadi. Berarti abang belum fokus berarti. Tunggu dulu, laki-laki 56. Feb, dengarkan clue-nya kan, Feb, dan itu jawabannya kan, Feb. Bengkak. Tadi pas aku jelasin tentang diabetikum tadi. Iya, pas Bang. Diabetes itu kalau nggak sakit. Diabetes itu terserah lah clue-nya apa. Diabetes itu nggak ada rasa nyeri, ya kan? Tenang dulu Bang Feby arahin nih. Ya kan? Lagi Feby arahin. Ada rasa nyeri dan dengerin dulu. Pertanyaan Feby ini kan nyambung ceritanya Bang Edi. Cuma pertanyaan Feby adalah kita mau ngapain nih terapinya? Nah, diagnosa tegak. Tadi diagnosanya udah tegak. Diagnosa udah tegak. Terus tadi yang ujung-ujungnya amputasi ya. Tadi Feby bilang ujung-ujungnya amputasi, tapi kan kalau amputasi itu dibilang oleh yang mana? Oleh si Bang Cami dan Bang Evi. Yang kalau ini udah muncrat ini
dari feminis. Parah kan? Amputasi itu kan Udah sampai kena layar monitor. Udah neurotopi kan nekrotopi. nekrotomi. Enggak, ada yang istilahnya neuropati. Nekrosis. Iya. Kematian. Jaringan sudah nekrosis. Ya, yang kayak gitu baru diamputasi kan. Ini kayaknya belum enggak. Udah belum nih? Semuanya langsung diem. Ini udah, maksudnya udah mati belum nih? Udah nekrosis belum nih? Kayaknya belum lah, enggak. Nekrotomi, tapi... Satu kata aku bilang, Mi. Hitam. Iya, hitam. Oh, hitam. Kan burger. Burger tadi kan hitam. Udah. Iya, cukup. burger. Oh, hitam. Berarti udah mati ya? Hitam tuh tanda apa tuh? Hitam tuh tanda mati. Udah mati ya? Ya udah mati amputasi berarti. Amputasi. Oh iya, enggak. Ya berarti enggak perlu analgesik karena memang udah mati rasa, ya kan? Udah enggak nyeri lagi sama dia. Ya berarti analgesik enggak bermanfaat. Ya udah alah. Ayah. Kunci belum, nanti mau dikasih tahu kalau udah kunci. Bingung kami. Bingung kan? Ya udah menghitam. Apakah sesuatu yang menghitam itu harus langsung? Bi, tadi kau bilang rasa nyeri. Iya, ada rasa nyeri. Makanya kan ku bilang ada rasa nyeri. Berarti kalau ada rasa nyeri, tentu harus diberikan analgetik. Ya, kalau ada rasa nyeri berarti sarafnya masih intact, ya enggak? Iya kan. Yang masalahnya tuh kita tunggu jawaban, Ami. Kita tunggu jawaban. Udah lah, Mi, jawab aja lah, Mi. Kesel. Ya, aduh, malu. Jangan malu-malu. Ya, nanti aku mudah. Bukan, Mi, tapi kalau kau dengar penjelasan Chani tadi sudah sangat jelas. Ya, nanti sekalian kita menjelaskan si burger ini apa sih yang terjadi di pembuluh darahnya. Benar. Nah, itu memang dari segi neuro, ya kan? Burger bukan bagian bedah. Ada hubungan dengan neuro. Bagian bedah itu, bagian bedah. Masih ada rasa nyeri. Berarti masih sarafnya masih intact. Iya. Berarti jangan diamputasi dong. Iya. Yuk bergerak ke jawaban yang lain. Ayo. Oke. Biar kasih tahu jawabannya, Mi. Daripada kau tersiksa seperti ini, Mi. Kasihan aku. Tunggu dulu. Mi jawabannya. Dah. Mi jawabannya apa? Udah biarin aja deh, Bi. Biar aja, Bi. Sabar lah. Mana Kiki nih? Tolong aku, ha. Mana Kiki? Aku. Oke. Ada rasa nyeri, enggak ya kan masih sakit, masih ada harapan. Jangan kalau udah rasa nyerinya berarti kan udah mati saraf-sarafnya, udah nekrosis tadi ya namanya ya. Nekrosis. Dipotong karena udah kayak diabetes tadi kan. Iya. Udah hilang, udah nggak ada lagi terasa apa-apa ya maaf Pak, dipotong gitu kan. Tapi ini kan masih ada rasa nyerinya. Bahkan tadi kenapa pilihannya bukan ulcus diabeticum karena diabetes itu nggak ada rasa nyeri. Iya kan? Ini ada rasa nyerinya. Iya. Berarti jangan diamputasi. Berarti kalau nggak B, C, D. Bang. Nekrotomi ini apa lagi ya? Oke, benar. Tapi ada 2 nekrotomi. Berarti nekrotomi itu probabilitasnya 50%. Oke, berarti kalau nggak A, B. Bukan. Analgesik antibiotik. Kok kayak sakit biasa aja ini. Janganlah. Ya kan, yang D itu nggak diapa-apain. Cuma dikasih analgesik antibiotik. Emangnya sakit apa? Ya. Nah, ini ya insisi. Tapi ada drainasenya nih. Drainase itu mengurangi cairan gitu kan, drainase, selokan gitu kan. Gorong-gorong. Leptospirosis dong. yang kemarin lagi deh. Ini kan drainase itu mengalirkan kelebihan cairan, ya kan? Ya. Yuk. Oke. Yuk, Bang. B. Oke. Sorry, F. Ya, benar. Alhamdulillah. Benar.
Benar, Kalau Bang. amputasi itu akhirnya, Mi. Akhirnya. Bang Cani kayaknya yang tadi udah berat banget ya. Benar. Ini Pertama kuncinya gitu, Mi. Tadi dibilang kan leukositnya tinggi. Iya. Ya toh. Tandanya kemungkinan ada infeksi. Ada infeksi, makanya masuk antibiotik. Antibiotik diberikan. Oleh leukosit berarti menyerang ini ya, antibiotik. Oke. Jadi leukosit itu kalau tinggi tanda infeksi, kecuali infeksi virus. Kalau virus, leukositnya menurun. Iya. Oh, oke. Tapi HB-nya Jadi untuk yang kenapa disebut HB-nya tadi? HB kalau misalnya rendah, tandanya seperti ada perdarahan. Oke. Kalau Iya. HB-nya rendah, tandanya ada perdarahan di suatu tempat, apa yang gimana nggak tahu. Oke. Tapi Kalau yang drainase insisi, buat mengurangi cairannya kan? drainase insisi. Iya. Apa insisi? Insisi drainase itu biasanya untuk abses, yang kita untuk mengeluarkan nanah di dalam kulitnya. Ada benjolan, nanah, seperti bisul. Di drainase. Ya kayak gitu. Ya benar. Contohnya bisul. Benar. Jadi ini bagus. Apa? Ya. Nekrotomi ini apa? Nekrotomi itu mengangkat jaringan-jaringan yang sudah mati. Ya kuncinya kan di situ, jaringan yang mati, nekrofis, hitam. Nah, itu yang dianggap. Tapi kan itu yang dihabis. Tomi itu apa aslinya? Kan kalau anatomi itu kan ilmu tentang Bang Candi nih, ahli bahasa nih. Ahli tata bahasa itu, Mi. Ya. Kalau misalnya Tomi sebetulnya dia adalah membuka tapi dia tidak mengangkat sesuatu. Ya. Oh. Loh, katanya tapi dia tidak mengangkat sesuatu. Ya dengar dulu makanya. Ya Ebi manggo. Kalau Ribi. Enggak. Aku dengar kok. Oh, iya. Ini sebenarnya soalnya bagus ini buat edukasi tentang burger, maksudnya karena tentang burger disease termasuk yang banyak terjadi. Iya, pada orang yang merokok ya. Merokok ya. Iya. Emang resikonya cuma tua dan rokok. Iya, betul. Betul. Nah, ini ya kita kan tujuannya ini untuk edukasi juga ya. Iya. Jadi burger disease ini dia kenanya pembuluh darah yang kecil-kecil pada usia dewasa, orang-orang yang merokok. Benar kata Bang Cani tadi, dia karena usia dan karena kebiasaan rokoknya, atau kalau literatur bilangnya penyalahgunaan tembakau. Jadi si arteri yang kecil-kecil tadi tersumbat dan ada proses inflamasi, ditambah karena proses itu kemudian ini adalah suatu respon autoimun pembuluh darah terhadap nikotin. Iya. Begitu bahayanya nikotin itu. Ntar, Ebi rapatnya jam berapa? Jam 12. Oh, lama lagi. Jam 12. Aman lagi. Enggak, misalnya udah aku juga. misalnya jam 12 belum kelar nih. Kayaknya kan kayak menarik nih, makin menarik. Makin malam makin hangat. Oh ya, apa sih? Kita ini aja lah, maksudnya nggak apa-apa remedialnya lanjut minggu depan, tapi maksudnya di pos itu loh. Ngerti nggak? Oke, boleh. Nanti lanjut aja gitu, masih remedial tapi lanjut gitu. Kalau yang tahun kemarin kan, bukan tahun kemarin, yang minggu kemarin kan pas statusnya sampai gitu, selesai gagal gitu kan. Ini nggak usah dikasih status, nggak usah dikasih status. Terus kapan kepastiannya? Apa? Enak banget ya seorang mahasiswa mengatur para dosen gitu kan ya. Gimana Pak? Kita terbatas. Masalahnya sekolah kedokterannya mahasiswanya bikin, Bang. Oh iya juga ya. Bukan terbatas. Bukan Kak Rodi yang bikin. Bukan hostnya boleh mengatur seluruh alur para dosen dan Pak. Namanya juga kuliah-kuliahan, Pak. Iya. Ya. Bukan loh, tapi jujur aku salut dengan dengan yang kita buat kocak-kocak kayak gini. Kadang-kadang ya ada juga lah gitu kan. Buat edukasi yang kayak kemarin yang COVID lah. Iya. Tapi jujur satu hal ya, Mi ya. Aku kan waktu bilang kemarin yang masalah arteri dan vena itu kan aku bilang jantung tuh arterinya karotid. Aku bingung. Aku selama seminggu ini bingung karotid itu yang mana. Padahal karotid yang di sini.
Koronaria, iya kan? Iya kan arteri corona. Aku bilang karotid kemarin kan. Habis itu Iya. baru tiba-tiba si Kiki. Habis itu aku mikir lah, mana si arteri karotid itu yang mana? Yang paling arteri, kalau kita bicara arteri karotid internal panjang cerita nanti Bang sampai ke sirkulus Willisi. Oke. Lanjut soal nomor 3 dulu. Ani berarti ya? Ya, aku soalnya gampang, Mi. Ini terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Ayo. Motor adu kambing. Motor atau kambing? Motornya adu kambing. Lembu, sapi. Istilah kami. Tabrak head to head. Iya, oke. Nah, korban 2, ya. Yang jadi satu dari motor satu gitu. Iya. Yang satu motor tabrak gitu kan. Oke. Yang satu pingsan, tapi tidak ada darah sama sekali, tapi dia pingsan. Yang satu meninggal. Yang satu lagi belum. Yang satu lagi tuh dia sambil ngoceh gitu kan. Dan darah-darah, udah darah-darah. Kurang ajar orang nah, gitu ya. Pertanyaan aku, mana yang lebih bahaya? Yang A, yang pasien yang pingsan, atau yang B, orang yang berdarah-darah? Aduh. Oh, susah ini, Mi. Oh, susah dari mana? Pilihannya cuma 2 kok. Iya, karena aku bilang 50-50. Tinggal lempar koin, ting A, ting B, ya suka dia lah. Jadi pilihannya 1 atau 2? Yang 1 atau 2, orang yang pingsan atau orang yang berdarah-darah, yang lebih berbahaya. Saya pilih 01, Pak Jokowi. Oh enggak, udah bukan pilpres ya, sorry. Jadi kalau kita sebagai penolong, siapa yang duluan kita tolong? Itu intinya. Iya, kita bicara politik dikit ya. Yang pertama pingsan dan nggak berdarah, yang kedua ngoceh dan berdarah. Wah, menarik ini. Oke. Ngoceh itu maksudnya sadar penuh. Iya kan? Bukan kok agak nyambung gitu kan? Hanya akan Bang, timbul dan tenggelam bersama rakyat. Bang Jadi ngoceh orang delir atau ngoceh? Bukan. Sadar penuh. Berarti orientasi bagus ya? Ngoceh itu maksudnya dia marah. Gara-gara orang itu tuh dia ngambil artinya orientasinya impak ya. Oke, pendarahannya dari mana? Wih, sok kan. Iya, dilengkapin dari kepala, kakinya Pak. Kaki. Iya. Oke. Nah, pokoknya banyak yang terlihat di mata Anda. 1 pingsan nggak berdarah, 2 ngoceh tapi berdarah. Ya. Kok kalau sebagai penolong, mana yang dua kita tolong? Atau mana yang lebih berbahaya yang harus ditolong dua? Langsung dibawa ke ambulan lah. Ya kan enggak, ambulan cuma bisa bawa 1 pasien. Bisa 2 lah. Masa satu lagi duduk sebelah Pak supir. Berdarah. 1, Mi, 1. Ambulan cuma 1 ya? Enggak. 1. Berbahayanya bagi pasiennya. Nyawa. Iya. Kepala, makanya terus ke kaki, kan nggak berdarah. Kranial, skapula, patella pedis. Apa kepala namanya? Skania. Kranial. Nah, oke. Ada nggak orang namanya Krania gitu ya? Kayak namain anaknya Krania gitu ya? Anak-anak ada kawan aku anaknya dikasih namanya Cefalino. Tentang dia dokter saraf. Krania Cefalino. Cefalino nama anaknya. Lino, sinilah. Ceval. Ayo, yang mana jawabannya? Sepal tuh ah. Kau tahu si Sepal tuh kan? Sepal. Orang Faisal ya, ini Sepal. 1 pingsan nggak berdarah, 2 ngoceh tapi berdarah. Berdarahnya muncrat kan beda tuh dari vena atau dari arteri kan beda tuh. Muncrat tapi masih mengalir. Perdarahan aktif kalau istilahnya dalam kedokteran tuh, masih aktif. Bingung Ami kan? Nah, iya itu kan kalau udah nggak ada itu berarti nggak ada aliran oksigen ke mana gitu kan? Ya kan? Ya lah, 1 aja loh. Ya kan? Iya. Ya kan? Ya Ami. Diam. Ya ini aku juga sedang berpikir. Karena Ebi dengan Febi belum tentu jawaban yang benar. Iya, makanya. Karena ini emergency, gawat darurat. Ya. Gawat darurat itu berbeda dengan yang lain. Kalau aku yes ya. Kalau aku
aku. Enggak gue. Cuma 2 Mi pilihannya Mi. Ya, cuma 2 pilihannya tapi benar. Iya. Mana yang paling berbahaya? Kalau aku ya, kalau aku. Ada berapa kali aku ngomong kalau aku? Aku bakal memprioritaskan yang ngoceh dan berdarah dulu karena darahnya tadi memancar kan Masih berarti dari berjalan, arteri. Iya, udah kalau otak nggak dapat darah atau apa nggak dapat darah kan udah parah berarti. Sementara kalau yang pingsan dan nggak berdarah ini ya kita harus cari dulu dia karena pasti kalaupun ada luka dalam berarti kan harus dicari dulu lukanya ini di mana, di tangan, di pundak, di apa? Mungkin kepala, pundak, lutut kan. Nggak, mungkin lukanya di hati. Kasihan. Hati itu di kanan bawah, Mi. Iya sini, ya di sini maksud aku. Iya, jadi kalau organ paling besar. Iya, maksudnya ya gimana ya? Kalaupun luka dan kita kan badan kita nih ada bantalan gitu kan. Jadi kayaknya pun kalau nggak luka keluar, ya lukanya di dalam, tapi udah terlindungi lah sama bantalan-bantalan ini kan. Kayak apalagi aku lemaknya banyak. Jadi jawabannya adalah apalagi dia ngoceh. Nah, untuk menenangkan daripada kalau ngoceh nanti kan masyarakat jadi rusuh ya kan. Iya. Yang ngoceh Apalagi Bang, yang ngoceh di Bang Cadi itu. Nah, yang sambil tolong panggil ambulan yang kedua. Wah, coba ambil yang bawa ini dibawa. Siapa tahu yang pingsan tapi nggak berdarah ini cuma perlu teh anget kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan teh anget ya kan, teh manis anget. Orang pingsan selalu dikasih teh anget. Nambah kerja aja ya Bang Chan ya. Orang nggak sadar disuapkan teh hangat. Perangai. Atau perangai. Kan lagi ngetren tuh kayu putih kan, ada kalung pakai kayu putih itu kan. Kalung ada eukaliptus itu kan dia menghindari gitu kan. Berita fashion. Iya. Oke, jawabannya Mi. Jadi kunci. Iya. Entar lu. Aku deg-degan juga nih ininya, tapi aku punya. Itu yang ngoceh dan berdarah karena dari maksudnya aku pertimbangan aku itu aja karena dia arterinya ya kan. Dan at least bukan enggak, aku tadi mikirnya juga kebalik ke yang burger disease tadi kan karena dia venanya yang tersumbat. Jadi ke kesananya masuk tapi baliknya nggak masuk gitu kan. Kalau baliknya nggak masuk ya udah kita kalau istilah pompanya tuh dead head, tahu nggak? Macet. Jadi ada pompa, ini pompa ada aliran masuknya, tapi yang di downstreamnya tuh kehambat. Nah pompanya ini jadi nggak bisa ini, jadi nanti propeller di dalam pompanya atau mungkin propellernya itu jadi nggak bisa ini dia nggak bisa gerak gitu kan, itu namanya dead head dan bisa rusak. Yeah. Nah itu jadinya enggak ya, jadi ini kalau kan berarti yang kesininya kan yang arterinya itu yang masalah kalau dia memancar kan, memancar kan, bukan luka, bukan cuma netes kan, memancar. Mengalir. Banyak. Banyak intinya. Iya banyak keluar darahnya. Iyalah, berarti dari arteri itu, maksudnya kalau iya kan, iya dan dia biar tenang dulu karena kalau takutnya nanti kalau misalnya dia nggak ditenangkan karena dia marah, adrenalinnya naik, ya kan? Wah, makin mengalir darahnya keluar gitu. Ya kan? Sementara persediaan donor darah kayaknya lagi tipis. Panjang ceritanya. Oke, jadi dia aku nenang yang ngoceh ini dulu, bawa sana dulu. Nanti ambulan kedua panggil yang pingsan dan nggak berdarah yang kita ini kan. Yuk, aku mau dengar nih dari Bang Chan. Tar dulu. Pendapat Feby apa? Kalau Feby bilang yang mana? Feby yang pingsan sih. Yang pingsan. Bi, kalau kau yang pingsan atau yang berdarah, Bi? Walaupun dia nggak berdarah. Iya, aku yang pingsan. Iya, aku yang Oke. Jadi dalam emergency, Mi. Ya, jadi dalam emergency itu yang dinilai pertama adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Airway itu tandanya saluran nafas dari hidung, mulut ke paru-paru tuh clear atau enggak. Dia nafas atau enggak.
atau yang terakhir dia jantungnya berdetak atau enggak. Itu yang pertama dalam emergency. Kalau orang mengoceh, artinya tiga-tiganya pas. Artinya tiga-tiganya benar bagus. Paten. Tapi orang yang pingsan, kita nggak tahu. Apa dia airway-nya tersumbat, atau dia nggak napas, atau emang henti jantung, atau gimana. Atau di sentralnya betul yang... Atau dia karena dia kepalanya terbentur. Jadi dia berhenti napas. Gitu-gitu. Jadi pusat kesadaran ditekan di situ. Tuh, nggak kepikiran. Jadi yang... Ya ini makanya ini emergency berbeda. Aku dapat pertanyaan yang sama, aku bilang seperti kau, yang berdarah dulu yang gue obatin. Terus langsung disalahin. Karena tampilan luar ya. Karena itu tampilan luar. Jadi gini, orang pingsan kita nggak tahu dia napas atau enggaknya, kita nggak tahu dia jantungnya masih berdenyut atau enggak gitu kan. Jadi itu duluan yang kita tolong. Walaupun catatannya, walaupun orang yang berdarah ngoceh itu bisa jadi pingsan. Karena banyak kali darahnya kehabisan. Makanya tadi Feby memperjelas pilihan abang yang pertama, dia gelisah, Bang itu orientasi bagus atau enggak kayak gitu kan. Kalau misalnya itu adalah dia gelisah delir, berarti dia turun kesadarannya. Oke. Kesadarannya kompos mentis berarti kan yang masih kompos mentis. Iya, gelisah orang marah-marah. Kompos mentis apa? Kompos mentis itu istilah dalam kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu kompos mentis. Jadi kalau diajak bicara, menjawab dengan benar. Kalau delirium, dia bisa sepotong-sepotong. Kadang benar, kadang enggak gitu. Kayak aku dong, kadang benar, kadang salah. Bukan, itu pertanyaan. Enggak, dia maksudnya nyambung atau kadang nyambung, enggak yang ditanya juga. Jadi kalau... Nih, Saraf nih yang menjelasin. Jadi kalau kita... Sebenarnya tadi kuncinya tuh di kesadaran, makanya tadi Feby ulang-ulang ini pasien nggak sadar kan, gitu. Jadi kalau tingkat kesadaran, kalau kita bicara tingkat kesadaran ada kompos mentis, ada delirium, delir, ada somnolen, sopor, sama yang paling terendah adalah koma. Itu adalah tingkat kesadaran secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, ini yang paling sering dipakai terutama pasien trauma dan cocoknya memang untuk yang di trauma, yaitu namanya Glasgow Coma Scale. Ada disebut di grup Bang. Apa GCS? Ada. GCS 15, GCS 3. Tadi siang dibilang. Iya 73, ya kan 79 apa berapa? 7-nya 7 lagi gitu kan? Iya. Tapi jadi itu hitungannya dari derajatnya kita lihat dari mata, eye, terus itu ada 4 tingkatannya, terus ada motorik, ada 6, lalu ada verbal itu ada 5. Kalau secara kuantitatif, secara perhitungannya, kalau orang sadar penuh, orientasi yang bagus, semua itu pasti 15. Tanya buka spontan, kayaknya 4. Itu komeng. Ya di jumlah kan, maksudnya angka jumlah gitu kan. Angka jumlah. Nanti abang carilah itu sih motorik 6, kita suruh angkat tangan kirinya Bu, kan dia memang angkat ya dulu mata buka spontan terus yang angkat tangan kirinya Bu, jangan tangan kanan. 5. Apa istilahnya tadi kesadaran ini? GCS, Glasapi tulisannya. COW. Glasgow. Koma scale. Glasgow scale. Oke. Aku kira GSI ini EBIT GCS bukan ya? Itu EBIT GAD. Jadi ada. Tapi tambahan tadi yang itu perdarahan itu masuk sirkulasi. Jadi A, B, C kan aku bilang airway, breathing, sirkulasi. Perdarahan itu termasuk sirkulasi selain yang jantungnya berhenti atau enggak. Oke. Jadi memastikan sirkulasi si darahnya masih oke atau enggak, atau memang ada perdarahan aktif yang harus diberhentikan. Iya. Jadi dia dalam urutannya dia yang ketiga. Oh, prioritas itu ya, airway, breathing, sirkulasi. Itu prioritas. Oke. Itu karena airway-nya terhambat, pasti matinya lebih cepat daripada orang yang breathing-nya terhambat gitu. Oke. Itu urutan meninggal itu. Langsung napas dong dengar airway apa breathing benar. Tapi kalau misalnya dia bernafas pasti jantungnya berdetak. Oke. Tapi kalau jantungnya berdetak belum tentu dia bernafas. Iya. Jika dia bernafas
Pasti jantungnya berdetak. Maka jantungnya pasti berdetak. Iya. Ya kan? Jika bernafas, maka jantungnya berdetak. Berarti ingkaran dari pernyataan ini adalah lingkaran kecil. Ya, yang kedua. Lanjut. Oke, yang kedua, ada yang kedua. Apa yang kedua? Ebi, pertanyaan kedua dari Ebi. Oh iya. Inilah, ini buat pertanyaan pamungkas ya. Malam Ada ini. last question for me. Ya. Seorang wanita berusia 30 tahun. Pasiennya banyak wanita. Sudah menikah, datang ke poliklinik dengan keluhan keputihan sejak 1 minggu yang lalu. Ini apa yang cerita kulit ya? Iya. Cairan yang keluar berwarna putih ke kuning-kuningan dan menimbulkan bau yang tidak enak. Kemudian ada soundnya pula. Kira-kira diagnosanya apa? A. Sifilis, B. Gonore, C. Trichomoniasis, D. Candidiasis. Apa yang C? Trichomoniasis. D. Candidiasis. Tingkat aku dipilih sama gonorea ini cowok ya? Ya kan? No comment. Oke, no comment. Wanita 30 tahun sudah menikah, keputihan, cairan putih dan kuning-kuningan, sudah menikah. Aku dengar-dengar kalau sudah menikah itu di Indonesia berarti indikasi apa ya, kayak sudah pernah berhubungan, tapi juga enggak juga ya. Keputihan, cairan putih dan kuning-kuningan, bau tidak enak. Sifilis, sifilis gonorea nih bapak-bapak ya. Sifilis. Nanti dijawab dengan Ebi. Cerita aku waktu itu pasien sifilis juga cewek kali. Yang waktu aduh Pebi, nggak usah dijawab, biarkan aja. Ini pasiennya pingpong nanti, ini pingpong. Pingpong? Udah. Stop. Pingpong, aduh, apa nih pingpong ya? Aduh. Pakai bola. Iya, benar. Hah? Bener? Apanya yang bener? Pingpong pakai bola? Nggak ada. Iya kan bola pingpong. Iya, bener. Aku disuruh tutup mulut, Mi. Candidiasis. Kan apa? Trichomoniasis. Ih beneran, kalau sifilis gonorea tuh kok aku sering dengarnya tuh bapak-bapak ya. Sifilis gonorea gitu kan. Masa aku mencidir. Sifilis gonorea. Ini nih memang bapaknya nih yang bahaya kali ini. Trichomoniasis. Apalagi nih? Berarti ada 3. Komo bikin macet. Generasi ini ya, generasi si Komo. Iya. Kita kan si Komo. Iya. Kalau sekarang apa ya? Upin-ipin ya? Ipin lah. Atau enggak ini? Peppa Pig aku ada cerita off konteks ya. Anak aku pernah bilang anterinlah ke rumah Peppa Pig. Aku nggak tahu gimana. Aku nggak tahu apa yang mau aku bilang coba. Nggak aku antar kemana-mana. Tapi nanya betul. Anterinlah ke rumah Peppa Pig. Peppa tuh aneh banget, aneh. Peppa Pig yang babi itu kan? Ya hidung di mana, mata di mana. Habis itu kata kakak aku, antar aja ke ini Subang Bingung banyak satu kandang babi. Peppa Pig ya. Tahu. Peppa. Ada yang menarik itu anak-anak itu loh namanya yang dia berhitung gitu matematika, siapa namanya? Nusa dan Rara. Bukan. Oh, bukan. Nusa dan Rara itu di sini adanya di YouTube. Jadi anak aku belum nonton. Oh. Dan bahasa Indonesia kan Nusa dan Rara kan. Ada tuh yang we solve the problem. Itulah. Pokoknya anyway, sifilis, gonorea, trichomoniasis, candidiasis, putih kekuning-kuningan, bau tidak enak,
Wah, ini. Ya, kalau enak berarti bukan bau, berarti wangi kan kalau enak. Wangi, wanita. Bau harum. Enggak lah, kalau kan bau lawannya harum. Bau lawannya Bau itu konotasinya memang itu. Iya, Sesuatu yang tidak baik. betul. Tapi ada yang bilang bau harum memang. Iya, bau kan Kenapa sesuatu yang... Kenapa 30 tahun? Iya, suka aku lah. Kan saya Nah, menikah. 30 tahun udah menikah. Karena masih kan sudah cantik. menikah. Masih cantik. Sudah menikah. Ini biasanya datangnya ke kulit kan? Kau Chan hati-hati ngomong Chan. Ini aku rekam ini. Sudah menikah, keputihan. Aduh, apa ya? Sipilis, gonorea, Oke, Ya udah lempar koin aja. Feeling aku nih, dan benar-benar sipilis gonorea itu bapak-bapak, jadi nggak mungkin. Pokoknya bukan nggak mungkin ya. Menurut aku nggak. Trichomoniasis, candidiasis, candidiasis, trichomoniasis. Itu loh, Borobudur. Phone a friend boleh, weh? No. Hah? No. Lah. Tapi kalau friend juga belum tentu tahu jawabannya kok. Boleh ya? Boleh ya? No. Nanti tahun Kecuali dokter. ya. No. Ditelepon Kak Putih lagi. Tahun keempat kan? Tahun keempat ya, for a friend ya. No. Enak aja. Enggak. Kalau Kak Putih. Aduh, ya Allah. Mentah-mentah. Bukan hari ini kita puas kaprodi kita nggak ada, jadi kita susah aja mahasiswa. Aduh. Oke. Bukan kemarin ada kaprodi, jadi kaprodi itu baik banget. Sempat jadi aku kaprodi gagal. Yes, kok marah kau, Bi? Kok marah? si Ebi nggak mau ngasih Kiki. Oh dia. Aduh, ya rapat kepanjangan ya. Aduh. Oke, biar cepat ya, biar udah tengah malam ya. Jam berapa sekarang? Yalah udah 11.48. 11:48. Oh iya. 48 gitu kan. Oke. C. Apa tuh? Trichomoniasis. Oh, trichomoniasis. Aku nggak. Trichomoniasis. Nggak boleh Google. Nanti aku Open book juga nggak tahu cari di mana. Nggak boleh. Oke. Ya, pokoknya cowok pikiran aku. Iya betul. Nah, betul. Udah, betul. Serius. Oh, serius. Iya. Jadi gini, trichomoniasis itu adalah sebuah seperti keputihan, tapi dia khasnya dia menimbulkan bau yang sangat tidak sedap seperti bau ikan asin. Atau dia nanti keputihannya tuh seperti keju yang keju busuk atau keju yang meleleh gitu. Penyebabnya tahu keju nggak? Penyebabnya bakteri. Ya. Nah, bakteri citri. Iya. Kejunya yang American atau yang Swiss? Terserah mau American, mau Swiss, mau Netherlands, terserah. Enggak, ada yang ya. Enggak, ada yang keju itu kalau dipanasin meleleh. Ada yang mengeras. Everything lah. Mozzarella. Ya, everything lah ya. Oke. Kalau candidiasis itu kayak jamur biasa, kayak panuan. Candida tuh jamur. Candida itu artinya jamur lah, apapun jenis jamurnya. Oh, berarti kalau kandidat apa gitu jamur? Candidiasis. Enggak ya, kalau kandidat apa gitu kan berarti kan jamur. Candida, bukan kandida. Oh iya. Nggak pakai T. Pakai T ya Pak ya. Nah. Terus kalau yang tatap mata saya. Kalau yang gonore sama sifilis, kami salah besar bahwa ini terjadi pada kedua laki-laki maupun perempuan karena ini adalah penyakit menular seksual. Jadi yang menularkan itu ada sebenarnya laki-laki, yang perempuan itu sarang. Artinya gini, iya. Sarang heo. Bukan yang dibilang Cani tadi bola pingpong. Nah, jadi bola pingpong yang aku maksud itu ini. Testis. Jadi maksudnya gini, dua penyakit yang di atas A dan B ini adalah penyakit menular seksual. Misalkan dia jajan di luar, kemudian dia minta jatah lagi sama bininya. Misalnya seperti itu. Halo? Itu bukannya HIV?
Ya, ini juga termasuk. Itu salah satu infeksi oportunistik dari HIV. Oke, gini, kalau gonore dan sifilis rata-rata pada perempuan dia tidak menimbulkan gejala. Makanya gonore kencing nanah, Iya, kan pada yang tapi kan pada perempuan pada perempuan kan dia tidak bergejala, Chan. Ada Bang, sifilis ada. Sifilis tidak biasanya, tapi nggak terlihat, jadi orang nggak tahu biasanya. Iya. Kalau yang sifilis ada gejalanya. Ada. Kalau yang merah. Kalau yang gonore yang biasanya dia diam-diam aja, makanya dua penyakit ini ada penyakit menular seksual dan yang paling sering lambat tahunya itu pada wanita, makanya dia diam-diam aja gitu. Sifilis. Nah, ibaratnya yang aku bilang tadi, si wanita ini hanya sarang gitu loh. Jadi tempat penumpahannya si cowok gitu. Apabila kalau misalnya kedua-dua penyakit ini salah satu kena, harus dilihat tracingnya dari mana. Ini nggak tahu bisa dijawab atau nggak ya. Kalau poligami gimana, Pak? Sama. Berarti harus dilihat tracingnya dari mana. Harus dilihat tracingnya siapa yang menularkan. Ya, tapi yang paling sering tapi yang paling sering menunjukkan gejala lebih awal itu gonore. Pada laki-laki itu dia menunjukkan gejala 5 sampai 2 minggu setelah dia melakukan hubungan, langsung muncul gejala seperti kencing bernanah, rasa nyeri, rasa terbakar di daerah penis dan lain sebagainya. Pada perempuan dia hidden. Tapi kalau sifilis dia pada laki-laki maupun perempuan dia membutuhkan jangka waktu yang lama. Ya. Hidden ini maksud kau tersembunyi ya? Hidden gitu ya? Hidden. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau yang pada soal aku kan dia menimbulkan gejala seperti gatal, kemudian keputihan seperti rasa berbau gitu. Nah, yang paling ditakutkan oleh tenaga medis ya ini penyakit PMS ini, penyakit menular seksual kayak gini. Berarti memang harus dilihat tracingnya dari mana. Misalnya si laki-laki dia jajan di luar 5 hari kemudian dia muncul gejala gonore, misalnya 3 hari setelah dia jajan itu dia sudah berhubungan lagi sama istrinya, berarti semua yang dia kena tracing itu harus diobati hal yang sama. Ya. Walaupun si perempuan kan nggak akan menimbulkan gejala. Nah, iya, oke. Jadi gini, Mi, dia kalau misalnya ini karena dia menular seksual, ini nih bikin bermasalah juga karena suami misal datang berobat ke dokter. Dokternya selalu pasti menyarankan suruh istrinya datang untuk diobati juga hal yang sama. Nah, jadi kalau misalnya suaminya bilang ke istrinya yang hal yang sama, dia ketahuan kan dia selingkuh gitu. Jadi biasanya dia tidak bilang. Itu makanya aku bilang bola pingpong. Jadi kalau misal satu diobatin tapi pasangannya tidak, mereka akan saling menularkan terus. Mental terus. Iya. Dan di antara penyakit menular seksual ini, ketemu satu, apapun lah itu, biasanya 3-3 diobatin. Ya. 3-3-nya itu apanya? Ya gonore, sifilis dengan apa itu lah, aku nggak tahu. Trichomoniasis. Itu biasa 3-3 selalu diobatin. Ini yang penyakit keputihan yang si putih itu? Itu iklan jadul. iklan 90-an. Bukan? Aku pamit ya. Oke, Bi. Thank you very much. Pokoknya mudah-mudahan sukses tugasnya. Semangat bela negara. Sehat terus, aman. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Terima kasih Dr. Ebi. Kayaknya kita juga sudahi lah ya sampai di sini untuk hari ini. Takutnya kemalaman. Mau sampai jam berapa? Mau dijelasin dulu nggak yang tadi? Boleh ya. Jadi kalau yang kandidiasis itu dia khasnya cairan keputihannya banyak dan gatal. Gatal, oke. Gatalnya gatal banget. Tapi nggak bau? Nggak. Bau bukan jadi suatu simptom yang khas ya. Dia bau, kekuningan, itu trichomoniasis. Ya. Kalau GO memang gonore, memang di perempuan jarang yang bergejala, tapi ada yang seperti kencing nanah juga ada. Iya. Ya. Berarti ini ya. Bukan aku pentingnya gini loh, karena aku jujur aja waktu sebelum menikah dulu
nggak ada tuh yang istilahnya pranikah, check up, itu nggak ada. Oh, memang kami juga nggak ada. Tapi itu kan memang nggak harus, tapi suggest ya. Ada, aku pernah lihat teman di Indonesia sebelum mungkin populasi beresiko kali ya Bang ya? Ya nggak sih? Aku pernah lihat ada orang sebenarnya ada surat premarital check up gitu. Memang secara medis itu disarankan premarital check up. Ya, iya. Tapi dia tidak wajib untuk dalam menikah dalam agama atau ya, dalam pemerintah. Kalau kita mau ijab kabul, nggak ada harus ada premarital check up ini. Tapi kan kalau buat menikah. Tapi disarankan dari tenaga medis. Ya, supaya semuanya terbuka ya kan. Aku nikah itu kan bukan buat judi, bukan buat saling tutup-tutupan, tapi kan buat si lelaki dan si wanitanya juga saling terbuka. Ya kan, supaya nantinya nggak ada yang ditutup-tutupin gitu kan. Kok Abang kayak gitu cara ngomongnya? Oh iya. Habis apa namanya, jadi ya pokoknya bukti sayang, bukti cinta itu kan aku terbuka sama kamu nih gitu. Ini premarital check up aku gitu kan. Aku pernah tuh ingat banget ada yang pas lihat di Facebook gitu kan. Sekarang masih ada orang main Facebook, ada lah ya. Ada. Orang lihat di Facebook dia mau nikah gitu kan. Jadi dia sama calon istrinya tuh nunjukin gitu, kami udah sebelum mendaftarkan diri ke KUA gitu ya. Ada tuh premarital check up. Maksudnya, aku nggak kepikir loh dari dulu sama sekali. Maksudnya, beneran dulu nggak kepikir sama sekali. Maksudnya, ada baiknya kan. Sekarang apalagi nggak tahu kan, orang buaya semua, laki-laki jahat semua ya. Laki-laki buaya semua, emang dasar laki. Dan maksudnya biar bukannya kita nggak percaya sama lelaki, ya cuma buat biar memang salah satunya itu. Oh gitu. Tapi kalau calon istri TNI kan memang diperiksa, Bang? Kalau TNI ya. Kalau TNI atau itu ya, ada yang lain. TNI, Polri, pokoknya yang calon istri diperiksa semua, termasuk memang pemeriksaan itu. Dan yang terakhir aku cerita itu sipilis itu, Mi. Sipilis itu dia bentuknya tuh seperti baru dapat kemarin. Ulkus, bentuknya seperti ulkus, seperti lecet. Tapi dia nggak sakit sama sekali di kelaminnya. Oke. Itu stage 1. Sifilis ada stage 3. Itu stage 3 yang kemarin FEB cerita itu stage 3 yang udah sampai ke otak. Darah berkotak. Stage 1. Apa? Sampai ke otak. Sifilisnya di otak. Ada 3 staging. Ada 3 staging. Jadi dan satu itu yang aku menemukan hanya di kelamin. Sampai ke otak. Iya. Dan itu prognosisnya jelek. Gimana kalau udah tahu? Maksudnya sebelum sampai ke otak gimana dong? Jadi dia gini, ulkusnya ini kan dia nggak sakit, ya. Dan dia akan hilang dalam waktu rasanya berapa minggu, aku nggak ingat. Hilang. Nggak ada lagi di kelaminnya tuh ulkus itu. Jadi orang bilang, aku udah sembuh. Tapi itu sebetulnya sipilis. Oh, iya. Jadi orang banyak yang nggak tahu. Ya. Tapi ketahuannya memang seringnya tuh nggak sengaja. Betul. Jadi kayak yang kemarin yang saya temukan itu, dia itu justru kita mencurigai bahwa sifilisnya sudah sampai ke otak adalah ini orang mau operasi mata ceritanya. Dia operasi mata, ya ablasio retina, dan sebelum operasi dia dicek HIV-nya negatif, terus ada yang Bang Candi bilang ulkus memang di genital ya, terus tapi habis itu dia tetap bilang itu si retina yang mau dioperasi itu mata sebelah kirinya -10, sebelah kanannya -5, pokoknya timpang banget. Habis itu disitulah kemudian dari kulit dan kelamin kemudian konsul ke neurologi, mungkin ya ini sifilis sampai ke otak, ayo kita periksa, dilakukan fungsi lumbal, liquor cerebrospinalnya kita cek, wow reaktif. Kalau gitu clear nggak? Itu clear nggak sih? Warnanya clear kan? Yang menariknya pasien itu warnanya jernih, si liquornya itu selnya normal, 1 protein agak meningkat sedikit, tanda bahwa telah terjadi inflamasi, reaksi. Terus dikasih antigen reagen PDRL reaktif. Wow, titernya 1:64, ini memang neurosifilis. Oh, 1:64.
Ya. Neurosis. Jadi kalau titer itu semakin besar angkanya, karena semakin banyak ya. si Gini nih. Laki sehat, perempuan sehat. Oh, balik lagi ke cerita Bang Abi nih ya. Laki sehat, perempuan sehat, berhubungan. Ya nggak ada chance-nya. Nggak ada. Ya, makanya kalau orang yang udah penyakit menular seksual pasti ada yang selingkuh. Iya. Oke. Itu udah pasti itu. Makanya yang tadi saya ceritain, satu orang datang nanti dia mau kasih tahu istrinya ya, kamu harus diobatin loh. Kenapa diobatin apa? Enggak ada, ini harus diobatin biar kita sehat. Kemungkinan gitu. besar ada di tempat lain gitu ya. Istilah. Ya, dan tadi dalam etika kedokteran kita tidak boleh membilang langsung ke istrinya. Misalnya gini ya, pasiennya datang ke aku kenal dengan istri pasien ini. Iya. Aku nggak boleh langsung bilang ke istrinya kamu harus diobatin ini karena suami kamu kayak gini, nggak boleh. Kerahasiaan rahasia pasien. Rahasia pasien kan, iya. Rahasia pasien itu nggak boleh. Kalau makanya ini dilema besar karena ya kalau nggak ya mereka saling menularkan aja terus terusan. Oh iya ya. Oke lah, kayaknya recordingnya kita tutup dulu lah ya. Oke, kita lanjut ya remedialnya 2 benar 2 salah. 2 benar 2 salah, malu-maluin ya Allah. Baru 4 soal nih. Baru 4 baru. Aduh. Padahal soal aku cuma 2 pilihan ya. Enggak, tapi buat minggu depan tolong ini, maksudnya aku yang dibaca apa gitu loh. Maksudnya ada apa sih gitu loh. Aku juga bingung nyarinya. Aku kemarin tuh nyoba nyari Google kan, bukan berarti aku nggak ada usaha sama sekali ya, tapi nyarinya tuh kemana gitu. Nggak mungkin Sobota aku lahap dalam seminggu kan atau apa. Aku lahap. Nah, tapi pertanyaannya Bang Abi, mending aku jadi dokter aja gitu kan. Iya, pertanyaan Bang Abi tadi itu menarik yang sore tadi. Apakah kita lihat catatan? Oh, benar. Tapi sebetulnya kalau aku sih bilang kalau misalnya mau dilihat apa sih namanya Google segala macam ya boleh-boleh aja sih. Karena nggak selalu benar juga jawaban di Google. Oh, berarti boleh pakai Google ya? Sama seperti pertanyaan aku tadi kan, mana yang lebih bahaya? Orang yang pingsan atau orang yang berdarah? Oke. Ada di Google jawaban. Kita lanjutkan apa after party-nya. Oke. Dulu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekarang nih baru nih agak banci dikit. Like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum. Ada ya.